Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya masih di tempat instalasi pabrik pupuk Pak Tahir ya. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan ya, beliau tuh sudah memberikan nutrisi sapi. Nah, tadi pun saya kan juga meragukan itu, karena kata beliau hanya dengan memberikan ini ya. Ini apa ini? Ini apa tadi Pak saya namanya? Ini adalah tanda, bukan tandan, bukan pelepah ya, pelepah yang dia apa. Kemudian kasih bekatul, kemudian dibibiskan dengan rotor 21 itu ya. Nah, sekarang bagaimana logika ilmiahnya? Apakah memang betul akan apa nutrisi-nutrisi yang dimasukkan beliau itu akan bisa menggemukkan sapinya yang seperti itu ya. Jadi ini ada 30 ekor ini ya. 30 ekor yang betul-betul dikandangkan seperti ini. Nah, kemudian apa logika ilmiahnya? Nah, kita coba lihat dulu satu-satu dulu ya. Jadi bahan yang tadi kita katakan tadi itu, nutrisinya itu pertama itu dia masukkan adalah pelepah atau daun sawit. Nah, kita lihat dulu kandungannya ya. Kemungkinan kandungan kasarnya. Dalam pelepah sawit ini ada 3 kandungan ya. Ada 4 kandungan. Pertama ada protein, ada 3-5%. Kalau seandainya memang pelepah ini sehat ya, bagus. Itu ada lemak, itu kecil 1-2%. Kemudian ada serat kasar yang dibutuhkan juga nanti sapi. Cuma tinggi di sini 25-35%. Kemudian mineral yaitu bersifat kalsium, fosfor, kalium, magnesium. Tapi ini rendah yang ada di sini. Itu adalah hanya sekitar 1% saja. Nah, kemudian beliau juga tadi katanya memasukkan bekatul atau dedak padi ya. Dedak padi itu kita lihat proteinnya itu adalah 11-14% tinggi. Karena memang untuk sapi ini akan gemuk, dia harus kaya protein ya. Jadi protein itu seharusnya di atas 18. Jadi kalau seandainya kita hanya kasih protein dari dedak ditambah ini masih belum ngejar. Jadi kalau seandainya ini tambah sebulan 14 ya, 14 tambah 15 19 masih ngejar, belum ngejar. Nah, kemudian ada lemak 10-12%. Jadi kemudian ada karbohidrat yang ada dalam bekatul ini, kemudian serat kasar, mineral 1%. Jadi karbohidrat memang tinggi. Jadi memang untuk kebutuhan karbohidrat dari sapi ini relatif sudah akan mencukupi dengan ditambahkannya dengan dedak. Plus dengan ditambah dengan ini dengan pelepah tadi itu. Nah, tadi kemudian beliau juga akan kasih solid ya, walaupun ini dalam fermentasi yang berbeda ya. Solid itu sebenarnya dia hanya mempunyai serat kasar itu tinggi sebenarnya. Jadi malah lebih tinggi dari serat kasar yang dimiliki oleh oleh pelepah ini, pelepah tandan ini, pelepah sawit ini. Yaitu serat kasar 40-50%, protein juga tinggi proteinnya 5-7%, kemudian lemak 3-5%. Biasanya solid ini tinggi lemak. Kalau seandainya kita terlalu banyak memberikan solid, biasanya sapi kita itu adalah yang banyaknya itu bukan dagingnya, tapi dari lemaknya. Jadi memang ini harus ada perimbangan ya. Perimbangan pembelian sapi jangan terlalu banyak sekali kita memberikan. Kenapa? Karena lemaknya cukup tinggi di sini. Nah, kemudian karbohidratnya pun juga hampir setinggi dari karbohidrat yang diberikan oleh bekatul. Nah, tapi apakah dengan komposisi seperti ini sudah cukup untuk membesarkan membesarkan dari sapi kita ini tanpa dikasih rumput, tanpa dikasih juga dengan dengan konsentrat segala macam itu? Nah, sebenarnya jawabannya tidak, belum akan bisa menjadikan sapi ini segemuk itu ya. Nah, tapi bagaimana dia bisa seperti itu? Karena beliau itu punya strategi, karena ada mikroba yang dimasukkannya yang namanya adalah rotor 21 itu, ramuan organik ternak 21. Nah, yang dimiliki oleh Capedon. Nah, apa logikanya rotor 21 itu bisa menjadikan pakan ini mencukupi kebutuhan dari sapi tadi itu? Kenapa? Karena klaim dari kawan-kawan P2N, terutama si ayam manjel, bahwa rotor 21 itu memiliki mikroba, memiliki jamur yang bisa menggandakan protein dan nutrisi dari suatu bahan yang akan diberikan kepada ternak. Nah, itu klaimnya. Nah, sekarang apakah memang seperti itu ya? Kita lihat prosesnya. Untuk sebuah nutrisi ini bisa dikonsumsi oleh ternak kita, terutama sapi ini dengan baik, itu juga ada satu proses ya.
Jadi tidak selalu harus bahwa ini bahan ini ketika dia makan itu langsung jadi nutrisi. Tidak seperti itu konsepnya. Karena bahan-bahan yang tadi itu yang kita sebutkan tadi ini, dia baru bisa diserap oleh usus sapi itu melalui proses yang ada di rumen namanya. Jadi dalam perut sapi itu ada dana rumen yang proses permulaan usus itu, dia itu harus apa? Dia harus bisa memecah lagi unsur-unsur ini dia. Jadi begini ya, kita tadi kan ada zat unsur namanya karbohidrat, ada unsur serat. Ini serat ini sangat penting sekali bagi hewan rumen saya. Kemudian ada protein. Protein ini tidak bisa langsung diserap, termasuk oleh sapi itu. Ada proses lagi yang harus dilakukannya itu dalam perutnya itu dengan metabolisme itu. Nah, kenapa? Karena karbohidrat ini harus dipecah dulu dalam rumen itu dalam bentuk asam lemak yang namanya volatil. Kemudian serat ini harus dipecah lagi menjadi asam asetat dan asam profiarat, kemudian asam butirat. Kemudian protein ini harus dipecah lagi menjadi asam amino. Jadi ribetnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita kasih makan sapi pada hari ini, belum tentu seminggu lagi apa yang kita makannya akan jadi daging, karena dia harus diproses ini dulu. Kalau proses dalam usus ini benar, maka jadi daging lah dia. Tapi kalau enggak, maka dia akan keluar menjadi sampah lagi, yang namanya kohe tadi itu. Nah, sekarang kenapa proses yang kita lakukan di sini bisa lepas? Kenapa nanti tadi itu Pak Sair melakukan proses fermentasi dulu ya? Setelah ini ada karbohidrat, ada protein dan segala macam itu nanti dia kemudian beliau fermentasi. Berapa hari tadi? 5 hari ya? 5 hari. Nah, gunanya tadi itu proses fermentasi dengan rotor 21 ini dalam rangka memecah unsur-unsur nutrisi ini, karbohidrat, serat, protein ini. Jadi bahan fermentasi seperti dia melakukan metabolisme yang ada dalam perut sapi. Rotor ini akan mengerjakannya. Kenapa? Dalam rotor ini ada bakteri yang bisa melakukan itu. Jadi pertama adalah bakteri yang bisa mengurai ya karbohidrat, serat, dan protein ini. Tapi juga ada bakteri, ada jamur ya, jamur yang bisa menggandakan protein maupun karbohidrat yang ada dalam unsur tadi itu. Nah, ini namanya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi bakteri-bakteri yang akan memecah proses itu ada namanya bakteri Bacillus, Lactobacillus, dan Saccharomyces. Nah, itulah nama-nama bakteri ya. Bakteri ini ada dalam perut sapi itu. Dialah yang bekerja di perut sapi melakukan proses itu. Nah, karena kita tidak memakai perut sapi, maka kita gunakan tong untuk itu. Dalam tong itu sudah ada mikroba ini. Nah, kemudian pertanyaan lagi, apakah betul klaim si ayah itu protein itu bisa kita gandakan? Apakah memang begitu? Dalam ilmu biokimia bisa. Kenapa? Karena ada jamur yang bisa melakukan itu, namanya jamur ini. Jamur Rhizopus polygosporus. Jadi benar, secara ilmiah benar. Karena jamur ini adalah merupakan jamur yang biasanya dipakai untuk pembuatan tempe. Jadi makanya kalau kita makan tempe, kenapa tempe itu katakan bergizi? Karena kualitas tempe itu bukan di kedelainya. Kedelai itu udah ditingkatkannya sebagian puluh tinggi proteinnya ya. Makanya tempe itu adalah makanan yang sangat baik sekali bagi kita. Kenapa? Karena ada jamur yang ini yang sedang dimasukkannya. Dan jamur ini ada di rotor 21 itu. Nah, demikian penjelasannya ya. Nah, demikian penjelasan ilmiahnya kenapa rotor itu sangat baik kita gunakan untuk meningkatkan protein maupun karbohidrat dan nutrisi pakan yang kita lakukan. Tapi dengan syaratnya adalah kita lakukan proses fermentasi dulu minimal selama 5 hari. Mungkin demikian saja teman-teman sahabat semeni semua. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, bisa bermanfaat, bisa menghilangkan keraguan teman-teman. Silakan yang belum yakin, silakan dicoba. Nanti kita sama-sama belajar hasilnya seperti apa. Tapi dari Pak Sahir, beliau sudah mengklaim karena ini udah berapa bulan Pak Sahir ini? Sudah 3 bulanan. Alhamdulillah sapi yang beliau kandangkan ini sehat-sehat semua. Selama ini sapi ini dilepas ini ya Pak ya? Dilepas. Tapi setelah dikandangkan seperti ini bentuknya ya.
Ya walaupun tidak terlalu gemuk, bagi sapi kita adalah bukan gemuk yang penting, tapi adalah sehatnya, kemudian isi dari dagingnya yang kita perlukan. Mungkin demikian saja, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.